Ya, kita ikuti konferensi pers terkini terkait pemberlakuan PPKM. Nanti Menteri Kesehatan akan mengumumkan mal atau toko atau restoran yang tidak memanfaatkan peduli lindungi, dan itu jangan masuk ke situ karena itu akan ada risiko penularan. Ini saya kira untuk mendisiplinkan bangsa ini. Ini momentum bangsa ini untuk menjadi disiplin juga. Dalam seminggu terakhir ini kasus harian terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang kami himpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. Selain itu, kasus yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Pemerintah juga terus mewaspadai tren positivity rate, meskipun secara keseluruhan PCR dan antigen positivity rate kita masih di bawah 5%. Tetapi positivity rate PCR terus meningkat dan sudah mencapai hampir 9%. Dengan berbagai perkembangan tersebut, kami menghimbau masyarakat juga untuk lebih waspada. Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan peduli lindungi ketika beraktivitas di tempat umum. Kami mendiskusikan ini dengan detail dengan para pakar-pakar kita, baik dari berbagai universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, itu semua kita minta pendapat mereka dan proses inilah kami membuat keputusan. Jadi kumpulan data-data semua yang kita dapat, kita analisis dengan bagus, kita bikin judgement kita, inilah hasilnya yang kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali, saya ulangi, meskipun kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali penuh menghadapi varian Omikron ini. Peningkatan kasus relatif terkendali, jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah, lebih dari 90% jika dibandingkan dengan kasus puncak Delta. Namun sekali lagi kita tidak perlu jumawa dalam ini, tetapi kita tetap harus disiplin. Kata kunci kita adalah disiplin. Sejak varian Omikron ditemukan 1 bulan yang lalu di Indonesia, hari ini belum terlihat tanda-tanda kenaikan kasus yang cukup eksponensial seperti yang terjadi di berbagai negara dunia. Saat ini juga posisi bed occupancy rate atau rasio atau BOR di Jawa Bali juga lebih baik dibandingkan dengan awal kenaikan varian Delta, sehingga memberikan ruang yang lebar sebelum mencapai batas mengkhawatirkan 60%. Kasus kematian harian di seluruh Jawa Bali selama 14 hari terakhir ini masih pada tingkat yang sangat rendah. Namun sekali lagi pemerintah tetap mewaspadai, terutama melihat angka reproduksi efektif mulai mengalami peningkatan. Saat ini angka RT di Jawa sudah mencapai 1 dan di Bali sudah lebih dari 1. Berkaca dari trajektori kasus di Afrika Selatan, pemerintah memperkirakan kasus akan terus meningkat. Namun satu hal yang kami temukan, tingkat kematian aktual di DKI lebih rendah dari proyeksi yang kami lakukan dengan menggunakan trajektori di Afrika Selatan. Menurut kami tingkat vaksinasi yang lebih tinggi dibandingkan Afrika Selatan dan penggunaan juga peduli lindungi menjadi salah satu faktor. Dan lebih dari itu kita merasa bahwa bangsa kita ini masih lebih disiplin dari banyak bangsa negara lain. Untuk itu tingkat vaksinasi umum dan lansia di Jawa Bali terus kami tingkatkan sehingga saat ini pada posisi yang tinggi 91% untuk dosis 1 umum dan 75% untuk dosis 1 lansia. Selain itu vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 di anak anak-anak di Jawa Bali juga meningkat dengan cepat. Tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa Bali telah mencapai 69% dan dosis 2 sudah mulai meningkat. Teman-teman media yang sekalian yang saya hormati, berdasarkan data yang kami ambil dari Google Mobility pada pekan ini, mulai terdapat tren penurunan mobilitas di Jawa Bali. Apakah itu mungkin karena selesai libur atau masyarakat kita mulai disiplin? Ini kami harapkan kita pertahankan terus sampai 3-4 minggu ke depan ini. Hal ini diprediksi akibat mulai waspadanya masyarakat terhadap varian ini. Pemerintah dalam hal ini mengapresiasi langkah seluruh masyarakat yang mulai awas akan dampak Omikron ini dan mendorong masyarakat lainnya untuk mengurangi aktivitas luar ruang yang tidak diperlukan. Dari posisi level PPKM terjadi peningkatan jumlah kabupaten kota yang masuk level 1. Teater perang pandemik yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen
situasi provinsi tersebut bisa mungkin berubah. Pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai salah satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek secara aglomerasi dan wilayah aglomerasi Jabodetabek. Secara aglomerasi Jabodetabek saat ini masih pada level 2. Rincian terkait level PPKM dapat dilihat pada Inmendagri yang terbit hari ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat mengingat gejala Omikron yang ringan dan sulit dibedakan dengan batuk dan flu biasa, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan testing bila merasakan gejala tersebut. Saya ulangi, bila merasakan gejala tersebut. Tidak pergi ke area publik atau melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala ringan seringan apapun. Dengan terjadinya kenaikan kasus yang cukup signifikan, pemerintah terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah keparahan semakin buruk dengan mendorong akselerasi vaksin umum dan booster bagi seluruh masyarakat. Pemerintah juga meminta agar masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga atau booster agar langsung melakukan suntik vaksinasi di gerai-gerai yang telah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi kabupaten yang belum memenuhi jumlah capaian dosis vaksinasi. Saya mohon khusus pada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah, daerah-daerah yang dosis 2 umum dan lansia masih di bawah rata-rata pemerintah untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan lebih terhadap varian Omikron ini, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan itu dapat dimitigasi. Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan PPKM darurat. Pemerintah darurat lagi atau melakukan lockdown. Pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah, Forkominda setempat agar tetap taat pada peraturan assessment level yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati setiap kewajiban yang dituangkan dan untuk mencegah dampak buruk di kemudian hari. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, perlu saya tegaskan kembali bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan hari ini sudah cukup siap, saya ulangi cukup siap dalam menghadapi Omikron ini. Namun langkah-langkah bijak bagi masyarakat yang mentaati protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan merupakan faktor utama dalam mencegah keparahan yang bisa terjadi. Sekali lagi saya terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga agar kasus varian Omikron tetap rendah dengan disiplin. Saya ulangi, dengan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini tidak ada urusan pangkat tinggi, rendah, jabatan, ini sama rata. Kalau sudah kena Omikron ya kena Omikron, atau sudah kena Delta ya kena Delta. Dan ini dampaknya Anda sendiri yang akan menanggung atau sekelilingmu atau keluargamu. Hanya melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa, saling mengingatkan dan tidak saling egois terhadap segala bentuk pengabaian protokol kesehatan ini, kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, permasalahan pandemi ini. Kita harus semua kompak karena ini adalah musuh kita bersama. Mari kita berusaha dengan berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan Pak Erlangga. Terima kasih Pak Menko Marinvest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat yang kami banggakan. Pertama, kalau kita lihat dari angka reproduction rate, di Sumatera tetap 1, Kalimantan 1, Papua juga 1, Maluku 0,99, dan Sulawesi 0,99, dan Nusa Tenggara naik sedikit 1,01. Kalau kita lihat perkembangan kasus COVID-19 di luar Jawa Bali, kasus barunya 82, local transmission 75, foreign transmission 7, kemudian kasus kematian 3, dan kasus aktif hari ini 2.145 atau 11,4% dari total kasus di Indonesia. Nah, dari situasi PPKM, level PPKM, kita akan evaluasi per tanggal 31 Januari. Dari evaluasi tentu kita akan melihat kesiapan dan juga terkait dengan testing dan tracing
yang tentunya perlu dievaluasi setiap 2 minggu. Terkait dengan capaian vaksinasi, 3 provinsi yang masih di bawah nasional atau di bawah target 70%, Maluku Utara sudah meningkat ke 68%, Maluku masih di level 66%, dan Papua Barat di 46%, dan di Papua sekitar 26%. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa pemerintah juga mendorong travel bubble antara Batam, Bintan dengan Singapura. Ini tentu untuk mendorong kegiatan pariwisata di Batam, Bintan. Travel bubble Batam, Bintan ini telah diterbitkan SE Satgas tentang protokol kesehatan, di mana pintu masuk PPLN untuk travel bubble adalah Nongsapura di Batam dan Terminal Feri Bintan di Telani Bintan. Dan ini persyaratannya adalah mereka yang datang harus 2 kali vaksin, kemudian negatif PCR 3 kali 24, memiliki visa, kecuali bagi WNA Singapura yang bagian dari ASEAN. Kemudian tentu ini harus terus dimonitor dan mempunyai kepemilikan asuransi sebesar 30.000 Singapura dolar dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan BluePass. Dan tentunya ini dipersiapkan di pengelola kawasan wajib membentuk Satgas COVID, baik SE maupun peraturan gubernurnya sudah disiapkan. Kemudian pengelola hotel dan tempat-tempat yang sudah memenuhi CSHE, ini juga dipersiapkan. Kemudian juga dikoordinasikan oleh Satgas COVID di kawasan. Selanjutnya kami juga sampaikan tadi terkait berbagai kegiatan persiapan G20, sudah dilakukan berbagai kegiatan baik Sherpa Track maupun Finance Track di bulan Januari yang diselenggarakan secara daring, dan ini di bulan Februari nanti mulai kegiatan yang bersifat luring. Dan juga terkait untuk persiapan Mandalika MotoGP, dilaporkan bahwa Lombok Tengah dosis 1-nya sudah 87,9, dosis 2 61,1, dan dipersiapkan booster untuk Januari-Maret sebesar 76.718 sasaran. Lombok Barat sendiri juga sudah 88%, capaian dosis pertama, dosis kedua 62%, dan untuk booster 47.000. Di Kota Mataram kita sudah 110% karena juga disuntik yang bukan dari Kota Mataram, dan dosis keduanya sudah 78,6%, dan disiapkan booster sebesar 158.301. Demikian, terima kasih, kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan wartawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa peningkatan jumlah kasus Omikron ini sesuai dengan antisipasi kita. Di seluruh dunia, kasus Omikron akan naik dengan cepat dan tinggi. Malah lebih dari kenaikan kasus Delta. Tetapi baiknya adalah turunnya juga cepat dan hospitalisasi rendah. Kami juga melaporkan sudah terkonfirmasi bahwa dari 1.600 yang terkena Omikron, yang memang dirawat membutuh oksigen hanya sekitar 20, dan memang ya wafat 2. Ya, ini masih jauh sangat rendah dibandingkan dengan kasusnya Delta. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita tidak perlu panik, tapi harus terus waspada dan hati-hati. Karena memang laju penularannya tinggi. Tapi tidak perlu panik karena memang hospitalisasi dan kematiannya rendah. Kita perlu yang kedua memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dijalankan. Memakai masker, mencuci tangan, mengurangi kerumunan. Dan tadi juga sudah diizinkan oleh Bapak Wakil Presiden di ratas bahwa data Peduli Lindungi yang akan mengukur kedisiplinan protokol kesehatan boleh dibuka di publik sehingga kita bisa melihat lokasi-lokasi mana yang disiplin sampai ke level titik lokasinya, ya kantornya, tokonya, dan mana yang disiplin. Sehingga masyarakat bisa bantu mengontrol penggunaan Peduli Lindungi. Kemudian yang ketiga, dari sisi surveillance,
ditekankan bahwa karena kasusnya semakin banyak, tidak semua akan di genome sequence lagi. Genome sequence akan lebih kita arahkan untuk menganalisa pola penyebaran kasus Omikron. Kita akan menggunakan PCR yang jauh lebih cepat, dan PCR dengan SGTF yang bisa mendeteksi Omikron sudah kita distribusikan dan akan segera kita tambah untuk didistribusikan ke daerah-daerah. Kami harapkan disiplin untuk melakukan testing 1 per 1.000 penduduk per minggu itu tetap dijalankan, dan strategi isolasi di rumah maupun isolasi terpusat dan rumah sakit tetap kita jalankan sesuai dengan protokol yang ada. Dan bantuan dari telemedicine sudah dilakukan di Jakarta dan kami sudah melihat hasilnya baik. Yang ketiga adalah vaksinasi, diminta juga agar dipercepat vaksinasi untuk lansia, terutama yang sangat rawan untuk masuk rumah sakit dan wafat, juga untuk vaksinasi anak yang rawan sebagai sumber penularan karena mereka yang akan terkena. Kami juga tekankan bahwa karena paling banyak Omikron akan terjadi di DKI Jakarta dan Jabodetabek dalam 2-3 minggu ke depan, kita akan mempercepat vaksinasi booster di sana. Untuk yang terakhir mengenai rumah sakit, strategi perawatan, rumah sakit kita sudah siap, sekarang 80.000 bed, sudah terisi sekarang sekitar 5.000, jadi masih ada room, dan itu masih bisa dinaikkan kembali menjadi 150.000. Oksigen, obat-obatan, dan tenaga kesehatan juga kami sudah siapkan, yang mudah-mudahan ini tidak dibutuhkan karena memang kami berharap yang masuk rumah sakit akan jauh lebih rendah. Terima kasih Pak Menko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan. Baik, mohon izin Bapak, yang mewakili Bapak untuk bertanya Bapak. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak, Pak Menko Maripes, Pak Menko Menteri Kesehatan. Saya Friska dari Kompas TV mewakili pertanyaan kawan-kawan yang dikumpulkan. Yang pertama. Ya, tadi baru saja kita saksikan pernyataan dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan serta Erlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan varian Omikron yang masih terkendali. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan vaksinasi untuk lansia yang memang rawan masuk rumah sakit, kemudian vaksinasi bagi anak yang menjadi sumber penularan, kemudian juga akan terjadinya lonjakan kasus Omikron di ibu kota dan Jabodetabek, terutama kawasan aglomerasi, sehingga dipersiapkan ada sekitar 80.000 rumah sakit, ataupun maksud saya 80.000 tempat tidur, dan setelah saat ini masih terisi 5.000 sehingga bisa dinaikkan menjadi 100.000. Kemudian dari Menteri Erlangga yang menarik adalah terkait dengan kawasan wisata bubble, yaitu kawasan wisata di mana Batam, Bintan, dan Singapura nantinya ke depan akan menjadi kawasan wisata yang juga akan diterapkan sistem PPKM terkait dengan penerapan wisata yang harus menerapkan PCR, kemudian juga Peduli Lindungi dan juga aplikasi yang juga bisa diaplikasikan di Singapura dan di Indonesia. Kemudian juga untuk pernyataan terkait dengan PPKM akan diperhatikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Peningkatan kasus akan beriringan dengan penetapan PPKM sendiri, tetapi pemerintah belum akan berencana untuk memberikan PPKM darurat ataupun lockdown, dan diharapkan masyarakat tetap tertib dalam melakukan protokol kesehatan dan juga melakukan vaksinasi booster apabila sudah mendapatkan undangan vaksinasi.